There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Zaltiani. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C dengan NIM 2023 0501 03057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan yang pertama yaitu ada harfu jar, kemudian yang kedua ada ismu istifham, kemudian yang ketiga mubtada dan khobar, kemudian yang keempat yaitu ada mubtada muakhar dan khobar muqaddam, kemudian yang kelima yaitu perbedaan antara fa'il, fil mudhari, fil amri dan fil madi, kemudian yang terakhir yaitu tentang ma'ful bi. Baiklah, langsung saja yang pertama tentang harfu jar. Harfu jar adalah partikel dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menghubungkan kata benda atau isim dengan kata lainnya dalam kalimat. Nah, biasanya memberikan makna tambahan seperti tempat, waktu, sebab, dan lainnya. Contoh penggunaan harfu jar dalam kalimat yang pertama, fi al-bait yang artinya dalam rumah. Kemudian yang kedua, min al-madinah yang artinya dari kota. Kemudian harfu jar menyebabkan kata benda yang mengikuti menjadi majrur, yaitu mengalami perubahan pada harokat akhirnya menjadi kasroh. Kemudian yang kedua yaitu ismu istifham. Ismu istifham adalah kata tanya dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kata-kata ini digunakan untuk menanyakan berbagai informasi seperti orang, benda, tempat, waktu, alasan, dan cara. Adapun beberapa istifham beserta artinya, yang pertama man yang artinya siapa, contoh kalimatnya man haza yang artinya siapa ini. Kemudian yang kedua aina yang artinya di mana, contoh kalimatnya aina taskunu yang artinya di mana kamu tinggal. Kemudian yang ketiga yaitu mubtada dan khobar. Definisi mubtada adalah subjek atau pokok kalimat yang biasanya merupakan kata benda atau kata ganti. Ciri-ciri mubtada itu yang pertama selalu berstatus marfu, yaitu memiliki harokat dhammah di akhir kata. Yang kedua biasanya terletak di awal kalimat. Contohnya al-waladu daqiyun yang artinya anak itu pintar. Di sini yang sebagai mubtada adalah kata al-waladu. Yang kedua khobar. Khobar adalah predikat atau informasi tentang mubtada. Ciri-ciri khobar yaitu pertama berstatus marfu dengan harakat dhammah dan fathah. Yang kedua, khobar memberikan informasi atau keterangan tentang mubtada. Contohnya tadi al-walidu dakiyun. Di sini dakiyun sebagai khobarnya. Yang keempat yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar adalah konsep di mana khobar sebagai predikat muncul sebelum mubtada atau subjek. Definisi khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan atau muncul sebelum mubtada. Sedangkan mubtada muakhar adalah mubtada yang dilahirkan atau muncul setelah khobar. Contoh, fi al-baiti al-waladu yang artinya dalam rumah ada anak laki-laki. Di sini fi al-baiti sebagai khobar muqaddam dan al-waladu sebagai mubtada muakhar. Kemudian yang berikutnya yaitu menjelaskan tentang fa'il, fil madi, fil mudhari, dan fil amri. Jadi fa'il adalah subjek atau pelaku tindakan dalam kalimat verbal. Atau fa'il adalah orang atau benda yang melakukan aksi yang dinyatakan oleh kata kerja. Contohnya Kotaba at-talibu ad-darsa yang artinya siswa menulis pelajaran.
Di sini kataba atau menulis sebagai fi'il madi dan at-talibu atau siswa sebagai fa'ilnya. Yang kedua, fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang selesai dilakukan atau yang terjadi di masa lampau. Contohnya, zahaba telah pergi, ahada telah mengambil. Selanjutnya, fi'il mudhari atau kata kerja tindakan yang terjadi sekarang atau di masa depan. Contohnya, ana anzuro surota yang artinya saya sedang melihat gambar. Kemudian yang keempat, fi'il amri adalah kata kerja yang digunakan untuk perintah atau permintaan. Contohnya, uktub, tulislah, berarti perintah kepada satu laki-laki. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu ma'ful bi. Jadi ma'ful bi adalah objek langsung dalam kalimat bahasa Arab yang menerima tindakan dari kata kerja atau fi'il. Ciri-ciri yang pertama yaitu berstatus mansub atau memiliki harokat fathah di akhir kata. Dan yang kedua yaitu terletak setelah kata kerja dan subjek dalam kalimat. Contoh penggunaan ma'ful bi salah satunya adalah yasrabu al-waladu al-haliba yang artinya anak itu minum susu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.